Ayah. Ibu. Aku nggak mau sendirian. Jangan tinggalkan aku. Sambut alumni hebat, Jikichi. Akhirnya kutemukanmu. Ayah ibu sudah meninggal. Kasih uang pemakaman, kembalikan ke aku. Song Shiyu. Song Shiyu, yang hampir lolos beasiswa Qingbei. Camus. Kenapa kamu jadi seperti ini? Song Shiyu. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini, aku juga nggak perlu berbelas kasih lagi. Semua lihat sini. Gadis ini menguntit aku 3 tahun. Demi mendekatiku, sampai-sampai dia pinjam uang dari rentenir. Kembalikan ke aku, jangan lihat. Lihat tuh, malu-maluin banget. Apa-apaan ini? Bikin sial banget. Jadi tukang jilat sendiri. Di sini minta uang sama orang. Dibuntuti orang benar-benar sial. Iya, benar. Memang sial banget. 3 tahun penuh, Jikyuchi. Aku nurut kayak anjing. Tapi akhirnya kamu enggak mau bayar biaya pemakaman orang tuaku. Selama aku membantu selesaikan 100 hal, kita akan bersama. Kenapa memperlakukan aku begini? Kamu benar-benar pikir 100 hal itu adalah ujian darinya untukmu? Dan 7 juta jati puis un truc pinjam. Dia sudah habiskan semuanya untuk... Sebenarnya orang tuamu nggak perlu meninggal, mereka mati karena kebodohanmu. Song Shiyu, Jean Ganlongpa. Dan soal kecelakaanmu waktu itu Jiang Kuo diam-diam bayar biaya medisnya, bukan aku. Itu kamu. Ternyata selama bertahun-tahun... Aku sudah mencintai orang yang salah. Maaf, Jiang Kuo. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan mencintaimu duluan. Jangan. Bangun, cepat bangun. Bangga. Usia segini, kok bisa tidur nyenyak? Hitungan mundur kelulusan. Aku ternyata terlahir kembali ke masa persiapan ujian. Hitungan mundur kelulusan. Aku ternyata terlahir kembali ke masa persiapan ujian. Jiang Kuo. Kali ini aku tidak akan salah lihat orang lagi. Tulis jawabannya. Lihat sendiri. 2 lembar jawaban, bahkan kesalahan pun sama persis. Coba kalian jelaskan. Tolong aku kali ini. Hampir mencapai 100 hal. Nanti, aku akan umumkan hubungan kita. Di kehidupan lalu aku membantumu curang, tapi kena sanksi. Mau jadi pengabdi lagi. Jiang Kuo, dulu aku kira kamu pembuat masalah di sekolah, benci sama aku. Selalu cari masalah denganku, sebenarnya, kamu diam-diam mencintaiku. Kenapa? Gak terima, ya? Aku memang ngomongin kamu. Terima kasih, Jiang Kuo. Dikasih omelan kok malah terima kasih. Hari ini salah makan obat, ya? Nggak berubah juga sifatnya. Zhang Kuo. Keluar, berdiri di luar. Bu Guru, aku lapor Jikyuchi curang. Bu Guru, nilai aku jelas terlihat. Siapa nyontek siapa? Jelas banget. Song Shiyu, nilai idola sekolah ini selalu nomor 1. Mana mungkin dia nyontek kamu? Atau jangan-jangan kamu gagal jadi pengikutnya? Lalu malah jadi gila? Bu Guru, beri bukti dengan mengerjakan soal di sini. Soal terakhir belum dikerjakan. Song Shiyu. Jangan terlalu sombong, kalau sampai nggak bisa jawab dan dituduh nyontek, pasti nggak enak dilihat.
Jangan pikir dengan cara ini bisa menarik perhatian aku. Ji, teman. Kamu nggak takut, kan? Kenapa harus takut? Song Shiyu. Sudah cukup belum? Kalau begini, aku nggak akan biarkan kamu ngejar. Dulu aku membantunya curang, menulis jawaban salah agar dia jadi juara pertama. Benar-benar bodoh sampai tak tertolong. Kenapa panik? Dia ingin menarik perhatian. Perhatianku saja. Soal ini terlalu... Belum pernah, tidak mungkin ada yang bisa menjawabnya. Bu Guru, saya sudah selesai. Saya juga selesai, Bu Guru. Astaga, ternyata Song Shiu selesai duluan. Jongon dia benar-benar idola sekolah. Contek saja puisi Song Shiu. Gak nyangka murid teladan juga bisa nyontek ya, Diam. Siapa bilang Ji itu nyontek? Dia cuma jawabnya agak lambat. Tapi jawabannya benar. APA? Cara mengerjakan si tampan dan Song Shiu itu sama. Terlihat lebih jelas Ji mengerjakannya. Iya, kayaknya justru Song Shiu yang nyontek. Untung aku bawa contekan. Oh, lebih jelas. Langkah kedua dan ketiga itu bukannya dia salin mentah-mentah? Itu 3 metode penyelesaian lainnya. Song Shiu menulis lagi. 3 cara menyelesaikan soal. Bagus. Kenapa aku nggak kepikiran? Soal ini dapat diselesaikan seperti ini. Jadi ini. Apakah aku menyalin dari Kikyuchi juga? Akhirnya ketahuan. Contekan dia ternyata nyontek dari. Kuikichi. Datang ke kantor saya. Song Shiyu. Hari ini kamu bikin malu saya di depan. Kita lihat nanti ya. Maka ingat lebih banyak, ke depan akan ada banyak momen seperti itu. Di kehidupan ini, aku pasti nggak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku nggak peduli masa depan. Aku meninggalkan sekolah. Musim gugur Ci, si bajingan itu. Hari ini aku lagi nggak waras ya? Atau akhirnya sadar siapa bajingan itu? Di kehidupan sebelumnya nggak sadar, ternyata Jiang Kuo diam-diam selalu mengamati aku. Mau nggak aku ajarin cara ngerjain soal? Genius Akademik, ngajarin kuo kita nih. Jangan langsung loncat dari terakhir ke pertama. Pergi sana, Malu ya? kita pergi. Lanjut puja musim gugurmu itu aja. Bukannya kamu terus-terusan minta bantu dia belajar? Aku nggak bakal buang waktu buat orang yang nggak layak. Kamu yakin nggak mau aku ajarin kamu? Kalau kamu mau bantu aku belajar, boleh kok. Tapi kamu nggak boleh bantu yang lain lagi. Terutama yang bermarga Ji. Tidak masalah. Bagaimana kalau kita jadikan kompetisi matematika 1 bulan lagi sebagai target? Kompetisi? Nilai saya seperti ini, bisa ikut kompetisi? Bisa banget. Aku bantu kamu mencapai target. Ikut aku keluar.
Lepaskan. Gak lihat dia lagi jelasin soal buat aku? Sejak kapan hubungan kalian dekat? Kau percaya nggak, Jiang Kuo? Aku cuma perlu ngomong sepatah kata. Dia langsung kayak anjing, ngejar-ngejar aku. Siapa yang kau bilang anjing? Mau mati, ya? Nggak percaya. Siang nanti bawain aku makan, 3 lauk 1 sup. Jangan lupa, denger nggak? Dengar. Song Shiu, Kamu segitu rendahnya, maksa diri kayak anjing. bukan aku. Song Shiu. Gak punya harga diri ya? Aku bisa. Aku gak mau main sama kamu lagi. Lagi-lagi jadi kurir, ya? Lapar banget, jangan Song Shiu nggak datang? Gimana dia berani nggak nurut sama aku? Song Shiu. Kamu berani banget datang selambat ini. Hei, boleh gabung makan nggak? Kamu kan? Ayo makan. Song Shiu apa maksudmu? Mana makanan kita? Kok kamu malah makan sendiri? Mau makan nggak ambil sendiri aja? Atau nggak mampu bayar makanan? Bukannya tadi Odar janji? Aku cuma bilang dengar, bukan berarti aku setuju. Enak banget. Pantas aja ada yang makan gratis 3 tahun. Makanan gratis, emang enaknya beda. Song Shiu, sekarang kamu belajar jual mahal, ya? Jangan salahkan aku kalau aku nggak mau tahu sama kamu lagi. Tunggu sebentar. Aku tahu, dengar aku nggak mau tahu langsung takut. Ternyata masih nggak bisa jauh dari dia. Makan gratis 3 tahun. Bayar kembali uangnya. Ada 3.000 di kartu. Cukup, kan? Song Shiu, tunggu saja. Aku akan balas kamu 100 kali lipat. Ambil ini, makan lebih banyak daging. Kamu kurus seperti batang bambu. Kenapa di kehidupan sebelumnya aku nggak sadar, Jiang Kuo cakep banget sih? Setengah bulan kemudian. Akhirnya selesai dipahat. Tunggu sebentar. Akan kuberikan padanya di hari pertandingan. Ini untukmu. Sekalian aku simpan 1 buatmu. Setiap orang hanya dapat 1 lembar. Aku tahu kamu selalu memikirkan ini. Dengar-dengar ini dapat penghargaan. Masa depan pekerjaanmu tak perlu dikhawatirkan. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Ini adalah lomba matematika penting di kehidupan sebelumnya. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi, selama tidak ikut lomba ini. Aku maafkan perbuatanmu hari ini. Di kehidupan sebelumnya, demi mencegahku GQC dan mengunciku di toilet. Tolong, keluarkan aku, GQC. Lomba ini sangat penting bagiku. Demi Manman, kamu tahan saja sebentar, sampai kompetisi selesai. Aku akan membebaskanmu. Kali ini aku tetap ikut. Mereka akan main licik di belakang, susah diantisipasi. Baik, aku setuju denganmu. Kamu mau ngapain? Kamu nggak bohong sama aku, kan? Sengaja bilang begitu? Biar dia benar-benar percaya. Sepertinya harus keluarin uang lebih banyak. Aku ingin hemat biaya pendaftaran beli sepatu baru untukmu. Janji harus ditepati. Tapi kamu malah merobeknya. Kamu gila. Kita sudah sepakat ikut lomba matematika bersama. Kamu rela menyerah pada kesempatan bagus hanya demi dia? Aduh, aku punya alasan kok. Jangan bilang alasannya. Karena kamu mau pacaran sama orang seperti itu. Jangan buru-buru, ada kejutan.
Aku tunggu kalian jatuh dari puncak. Sekarang melambung tinggi. Jatuh pasti lebih sakit. Bersambung. Aku dengar teman-teman bilang kamu sampai rela batal ikut lomba demi GQC. Bukan begitu, Bu. Saya mau daftar lomba. Dengan nilai saya, bisa ikut lomba nggak? Pasti bisa. Aku akan bawa kamu terbang. Song Shiu, aku tunggu kamu. Kita terbang bareng. Jiang Kuo, di kehidupan sebelumnya kita melewatkan banyak. Kehidupan ini aku akan. Satu persatu akan kuselesai. Kompetisi ini mengubah hidup. Percayalah padaku, aku mendapatkan kehormatan seharusnya milikku. Semangat, Jiang Kuo. Jangan tunggu lagi Song Shiu tidak mungkin datang. Kenapa dia ikut kompetisi ini? Jika Song Shiu ikut, aku tidak bisa jadi yang pertama. Itu nggak bisa. Aku das son bon du luan, nak. Kali ini kamu harus jadi juara pertama. Ayah, cepat pikirkan cara dong. Itu gampang banget. Song Shiu, kamu beneran nyerah demi GQC? Juara pertama kali ini dari sekolah kita. Menurut kalian siapa? Siapa lagi kalau bukan Yan Man-man? Kompetisi sekolah sebelumnya, dia selalu juara 1, kan? Di ujian terakhir, Song Shiu menjawab banyak soal di luar silabus. Dia juga harus punya kualifikasi untuk ujian dulu. Shiu, kakimu itu. Jangan bilang kamu beneran gak ikut kompetisi. Kamu juga datang lihat peringkat, aku sih nyari GQC. Song Shiu. Kali ini lumayan juga, aku puas. Sepatu yang kamu kasih, sudah aku terima. Hari ini kamu duduk di belakang saja. Tunggu sebentar. Selamat untuk Man-man yang jadi juara. Dia jadi juara. GQC. Kamu dulu curang sampai otakmu kacau, kan? Atau kurang pemahaman diri yang jelas? Orang kayak kalian yang gak ada apa-apanya bisa jadi juara juga, ya? Song Shiu. Hari ini aku terlalu ngasih muka sama kamu. Kamu mau apa, sih? Cari gara-gara? Masih mau berkelahi? Ayo. Song Shiu semua orang di sekolah tahu juara ITU dari sekolah kita, bukan Man-man. Siapa lagi kalau begitu? Kamu pikir itu kamu? Jangan lupa. Kamu bahkan nggak punya hak untuk ikut ujian. Uang pendaftaran masih ada di bawah kakiku ini. Lagi pola. Jangan kira kamu bawa Jiangkua. Aku bisa cemburu. Trik ini sudah gak berlaku buat aku. Itu Song Shiu, rela jadi pengikut orang. Keluarga dapat tunjangan sosial, nabung untuk sekolah, tapi dia pakai uang pendaftaran beli sepatu. Cowok populer itu sama Yan Man-man, kan? Dia masih nekat jadi orang ketiga. Satu kelas sama dia aja bikin malu. Diam. Siapapun yang berani ngomong lagi. Mau kena hajar, ya? Kalian ketawa apa? Cowok macam dia yang cuma bisa makan dari hasil nempel. Itu yang lucu. Cowok matre. Kamu. Iya kan, GQC, kalian malah ingetin aku. Aku emang dari keluarga miskin. Aku nekat hemat buat beliin kamu sepasang sepatu merek terkenal. Selain sepatu merek terkenal, jam tangan yang ada di tanganmu itu. Aku nabung sebulan, hemat biar beliin kamu.
Dan lagi, handphone kamu itu. Aku kerja sepulang sekolah semester lalu buat beliin itu juga. Lalu, sebenarnya kamu mau ngomong apa? Bagaimana kalau taruhan? Barusan kan kamu bilang, juara kompetisi ini Yan Man-man, kan? Kalau dia menang, gak akan protes. Aku janji gak ganggu lagi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau itu aku. Kamu gak cuma minta maaf, tapi juga ubah semua yang pernah aku kasih jadi uang tunai buat aku. Aku hitung semua. Kurang lebih sekitar 5 juta rupiah, Kikyuchi. Kamu berani nggak? Udah deh, Song Siyu. Dia pasti nggak berani. Siapa bilang dia nggak berani? Tantang aja dia. Song Shiu. Kakimu itu pasti terkilir dalam perjalanan ke lomba ya? Kalau begini, gimana kamu ikut lomba? Jawabannya udah kukira-kira. Semua yang aku kerjakan benar. Siapa juaranya sudah jelas. Man-man, kamu yakin? Ini memang sulit. Aku yakin kamu adalah juara sejati sekolah. Song Shiu benar-benar nih, cemburu sampai segini parahnya. Nggak ikut lomba aja berani taruhan. Udah nggak ada harapan deh. Tahun ini di kompetisi matematika, prestasi sekolah kita sangat luar biasa. Banyak dari kalian sudah merasa akan hal ini. Yan Man-man mendapat nilai yang bagus. Cantik dan kaya, nilai juga baik. Beda banget sama Song Shiu, yang selalu terlihat seperti orang miskin. Tapi dia hanya mimpi indah saja. Sudahlah, cukup ya. Aku cuma jawab asal-asalan saja. Lomba seperti ini biasa saja, tidak istimewa. Maksud guru tadi. Kalian belum paham, ya? Juara pertama. Pasti milik Maman. Baiklah, sekarang akan kuumumkan hasil perlombaan kali ini. Tunggu sebentar, Bu Guru. Bagi-bagi dulu. Sabar sebentar. Saat nama Maman disebut, kita rayakan bersama. Gadis Idola, pertama Gadis Idola. Tenang, tenang. Hasil perlombaan kali ini. Pemenang pertama adalah Song Shiu. Mana mungkin, Pak Direktur, apa Anda salah? Iya, benar. Song Shiu tidak ikut lomba. Gimana bisa dia dapat juara? Jangan dia pakai cara licik. Dan merebut gelar juara milik Man-man? Song Shiu. Jangan kira cuma karena kamu juara lomba. Aku akan menganggapmu lebih hebat. Kusaranin jangan mimpi deh. Aku bilang juga apa, si Song Shiu si murid nakal gimana bisa tiba-tiba jadi hebat? Ternyata pakai cara licik di belakang layar. Demi ngalahin cewek terpintar, mukanya nggak punya malu sama sekali. Waktu ujian kemarin juga pasti bawa contekan, kan? Jijik banget. Kalian. Apa hakmu bilang aku curang peringkat? Kamu ada bukti nggak? Hari ujian kamu kecelakaan, bahkan tidak masuk ruang ujian. Sekarang juara 1, bukan merebut tempatku, lalu apa? Bagaimana tahu aku kecelakaan? Jangan-jangan kamu yang nabrak? Jangan fitnah aku. Hari ujian, Semua sekelas melihatnya. bangku kamu kosong. Tetap tidak ikut ujian. Song Shiu. Banyak orang di sini menyangkal tidak ada gunanya. Aku saranin, mending kamu sendiri yang jujur jelasin ke sekolah. Balikin gelar juara ke Man-man. Setiap tahun pemenang selalu gadis terpopuler. Kemampuannya nggak diragukan. Sial banget sih, Pak. Segera laporkan ke sekolah, kasih gelar juaranya balik ke dia. Memang benar, Song Shiu nggak ujian di ruang ujian utama. Tapi dia pakai ruang ujian Kadangan. Dan saya yang awasi langsung ujian itu.
Nilainya benar-benar sesuai kemampuan. Nggak ada yang curang. Ji Qiuqi, seumur hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan. Karena Song Xiu memang pantas mendapatkannya. Jadi seseorang ini, apakah akan menepati janjinya ya? Ji Qiuqi, kartu bank sudah siap. Uang 5 juta rupiah. Kapan mau telepon saya? Atau jangan-jangan, Di depan begitu banyak orang. Ji tidak akan berani ingkar janji, ya? Pantas saja tadi Song Xiu begitu percaya diri. Ternyata memang punya kemampuannya. Kalau begitu, semua image pintar Ji Qiuqi sebelumnya. jangan-jangan sepenuhnya berkat Song Xiu? Song Xiu, kamu kok matre banget sih? Dangkal banget. Dan juga, kalau saya tidak salah ingat. Sekolah mengatur ruang ujian cadangan untuk situasi darurat saat ujian. Orang lain harus melaporkan penggunaan sebelumnya. Kenapa melanggar aturan dan menggunakan ruang ujian cadangan? Aturan sekolah tidak bisa dilanggar. Walaupun juara, kamu tetap melanggar karena pakai ruang ujian itu. ITU melanggar ketentuan ujian. Nilai tidak bisa dihitung. Benar, benar sekali. Ruang ujian cadangan untuk siswa menghadapi situasi. Apa hakmu menggunakan ruang itu Ji Qiuqi, apa lehermu menyanggapi spot ya? Tidak bisa simpan otak, cuma pintar ngomong-ngomong kosong. Selama 3 tahun ini, Sidiap ujian. bukannya pakai otak Song Xiu buat jawab soal? Kenapa? Pas kamu ngakalin aturan, pura-pura nggak tahu. Sekarang diminta balikin uang. Mendadak jadi pembela peraturan sekolah? Mana mukamu? Kamu ngarang cerita. Lepasin aku pergi, Qiuqi. Kolam GQ sudah kering. Dia benar-benar brengsek. Jangan nangis, aku barusan kirim email ke sekolah. Melaporkan Ji Qiuqi curang ujian. Anggap saja ini bantu kamu balas dendam. Bodoh, siapa suruh kamu lakukan itu? Kamu bisa menghancurkan Qiuqi. Apa urusanmu? Jiang Kuo. Seumur hidup ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kakap. Kamu terus menghina aku. Kamu melanggar aturan di ruang ujian. Bagaimanapun juga, nilai Song Xiu harus dibatalkan. Siapa yang mau membatalkan nilai juara kompetisi kami? Sekolah sudah selesai memverifikasi. Dia sudah memprediksi. Kalau akan ada orang yang dengan sengaja menghalanginya mengikuti ujian. Dia proaktif meminta ruang ujian cadangan, disertai surat keterangan medis. Sekolah memberikan persetujuan khusus untuk permohonan ini. Sepenuhnya sesuai dengan peraturan sekolah. Yang lebih menggembirakan lagi. Siswa Song Xiu berhasil menjawab soal terakhir dengan sempurna. Bahkan, dia menciptakan sebuah rumus baru sendiri. Song Xiu benar-benar kebanggaan sekolah kami. Song, Sebagai pencipta rumus termuda dalam sejarah, apa yang ingin kamu katakan kepada para pengkritikmu? Terima kasih kepada semua orang yang ingin menghancurkanku. Kalianlah alasannya. Biarkan aku mengakar lebih dalam. Saudara Ji, saatnya meluruskan urusan, bukan? 5 juta rupiah. Transfer atau tunai? 5 juta. Dulu, kamu muka tebal. Kasih barang ke aku, bilangnya ikhlas banget. Sekarang, sok jadi penagih utang. Kalian coba pikir-pikir. Anjing penjelit Casey Hidayah terus minta balik. Song Xiu, dulu ngejar Ji si cowok populer itu mati-matian banget. Sekarang sadar diri nggak cocok sama dia, malah mulai minta duit. Jijik banget. Bener banget. Ngasih barang ke orang masih bisa diminta balik, parah banget sih. Seru, bener-bener seru.
Ji Chio Chi ya. Kehendak hati itu, kalau keluar dari mulut kamu. Kayak anjing tiba-tiba muntahin emas. Langka banget. Langka sampai bikin orang pengen nelpon polisi. Jiangqua. Wartawan semua ada di sini. Jangan pura-pura sama aku. Dulu waktu nggak tahu malu minjem uang ke Song Shiu. Kamu pura-pura baik, sekarang disuruh bayar malah pura-pura amnesia. Aku nggak pernah pinjam. Itu hadiah dari dia sendiri. Hadiah sukarela, harus ada pengajuan tertulis dong. Dan kamu, Shiu yang baik, kasih aku 10.000 lagi deh. Anggap aku minjem ya, gimana? Song Shiu, kamu ternyata merekam? Kamu. tidak punya uang buat bayar utang, masih oke. Tapi lihat dari ujung kepala sampai kaki kamu, dari jaket hingga sepatu. Semua itu saya yang beli. Makan uang perempuan, memalukan. Bayar utang, lepas baju buat ganti utang. Dasar cowok sok keren, menjijikan. Dis-lui pura pura Menola Coran, tapis. Di belakang diam-diam menghabiskan uang begitu banyak. Cepat lepas baju kamu dan bayar utang. Lepas, lepaskan. Utang kartu kredit cicilan. Lepas baju untuk bayar utang. Song Shiu, kalau kamu berhenti, aku masih bisa maafkan. Kalau tidak, sumber hidup takkan bersamamu. Ji Xiao Chao, tak tahu malu seperti biasa. Lepas, lepas, lepas saja. Berhenti. Utang uang mungkin sudah beres. Tapi utang nyawa belum selesai. Hari lomba, sengaja mengemudi menabrak, membuatku dirawat 3 hari di rumah sakit. Apa kamu nggak mau jelaskan? Apa maksudnya menabrak orang dengan sengaja? Aku tidak mengerti pembicaraanmu. Jangan sembarangan menuduh. Aku melihat semuanya dengan jelas waktu itu. Pengemudinya ayahmu. Dan kamu duduk di depan. Dramatique. Bintang kampus menabrak orang demi kompetisi. Kupikir dia gadis polos. Ternyata ular berbisa. Dia berbohong, aku tidak melakukan itu. Pagi tadi, aku sudah melaporkan ke kantor polisi. Ini adalah tanda terima. Yan Man Man. Melukai orang itu bisa masuk penjara, loh. Surat palsu siapa yang nggak bisa bikin? Kalau kamu bilang sudah menyelidikinya dengan jelas. Tunjukkan langsung di depan media. Telepon polisi beritahu hasil Ayo, lakukan. Iya, benar. Menyebar fitnah dengan sengaja. Juga bisa dipenjara. Di kehidupan sebelumnya, Aku malah anggap bajingan ini sebagai penyelamatku, bahkan ngejar-ngejar dia selama 3 tahun. Petugas Li, bagaimana kasus tabrak lari di jalanan Huai? Nona Song, kami ingin menghubungi Anda. Rekaman CCTV di jalan. Dihapus dengan teknik khusus. Jadi sekarang tidak bisa dijadikan barang bukti. Dengar itu? juara mencemarkan nama baik, buktinya jelas. Nona Song, kita tidak ada dendam. Kenapa kamu ingin mencelakakan aku? Bahkan menyebar fitnah tentang ayahku. Main ta maf. Main ta maf c'est 40. Aroma tehnya kuat banget. Siapa bilang nggak ada bukti? Tenang aja. Teknologi khusus untuk menghapusnya. Kebetulan sekali. Aku ahlinya di masalah khusus. Lihat, ada gambar. Malas kerjaan utama. Ternyata waktu itu kamu main komputer untuk memperbaiki programnya. Wah, beneran bunga sekolah niat bikin masalah. Senyumannya serem banget. Apa benar dia? Mau bunuh Song Shiu, kejam banget. Ini palsu, ini rekayasa. Ini bukan aku. Yan Man Man. Kamu diduga menyuruh orang melakukan Aiki kami Chiochi Chiochi.
Tolong aku. Terima kasih. Jangan terlalu drama. Cuma bantuin aja, hutang pelajaran lunas ya. Jiang Kuo. Akhir pekan temani aku ke taman hiburan, ya? Oke. Kenapa aku buta, nggak sadar Jiang Kuo sekeren ini? Jauh lebih baik dari Ji Qiuqi, brengsek itu, 1000 kali. Bagaimana? Apa kamu nunggu lama? Tidak, aku juga baru sampai. Kok kamu tahu aku paling suka ini? Aku nggak tahu kok. Ayo jalan. Udah nggak bisa nih. Udah payah, tapi masih suka main. Hei kamu. Kamu istirahat di sini sebentar, aku belikan es krim buat kamu. Baiklah, pergilah. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan banyak. Aku tidak akan mengulang kesalahan. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Tapi itu alasan karena kamu tidak bisa memiliku. Aku bersedia memberimu kesempatan lain. Asalkan kamu mau memberikan pinjaman 100 juta di kampus, aku akan setuju pacaran denganmu dan mengakui hubungan kita secara terbuka. Ji Qiuqi. Jangan melihatku dengan tatapan itu. Salahkan saja anak bodohmu itu. Yang dengan mudahnya, Aku bujuk untuk meminjamkan uang. dia kira dengan begitu bisa jadi pacarku. Mimpi saja. Pak. Ji Qiuqi, lepaskan ayahku. Dia tua dan sulit berjalan. Jangan sakiti dia. Diam. Mau bantu anakmu bayar utang? Sikap seperti ini. Nggak bisa diterima. Kerjaan asal-asalan, ulangi lagi. Ji Qiuqi, kamu. Nak. Jangan nangis. Nak. Ayah. Ayah nggak apa-apa. Ayah. 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 Maaf, ayah. Salahku yang menyusahkanmu. Tenang saja, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Kenapa? Wajahmu kelihatan pucat. Gak apa-apa. Mungkin kena sedikit sengatan matahari. Masih naik biang lala atau enggak? Tentu saja.
Lepasin aku. Apa kalian mau pergi? Kyuchi, Ji Kyuchi. Tolong lepaskan aku. Aku janji tidak akan mencintaimu lagi. Diam saja. Ini jalan rezeki Tuan. Jangan tidak tahu diri. Benar sekali. Ayahmu sudah tiada, dengan apa kau mau bayar hutang? Ayo, senyum. Aku ini sedang membantumu, tahu? Tidak mau. Ji Kyuchi, sekarang giliranmu merasakan ini. Hai Kyuchi. Maaf, aku salah. Aku bersedia bantu kamu, asal kamu jangan cuekin aku lagi. Tanda Tanganla. Tanda tangan, aku setuju hubungan sama kamu. Serius, Kyuchi? Tentu. Kamu mau maafin aku? Tanda Tanganla. Anjing penjilat tetap anjing penjilat. Beberapa hari lalu sok jual mahal. Tapi akhirnya aku cuma angkat tangan, langsung datang sambil menjilat. Kyuchi, aku sudah tanda tangan. Kamu juga kan pendampingnya. Sini tanda tangan juga. Ji Kyuchi, bersiaplah menerima. Uang masuknya lumayan cepat. Tapi, dulu kamu bikin aku malu besar di depan seluruh siswa dan guru. Mau tebus cuma pakai uang segini? Mau maafin kamu? Mimpi aja. Kyuchi, jangan gitu dong. Asal kamu maafin, aku rela ngelakuin apa. Udah cukup. Beberapa hari ini jangan ganggu aku. Gue mau have fun dulu. Chochi, Chochi. Imut banget. Tunggu aja deh kamu. Hari ini gue sukses besar. Panggil anak-anak Butte Keluar. Santai aja. Aku yang traktir. Tertawa. Aku mau lihat kamu bisa tahan tertawa sampai kapan. Ayo, bersulang. Song Shiu, si penjilat itu, masih tetap bodoh seperti biasa. Aku baru ngomong sedikit baik-baik, dia langsung buru-buru pinjamkan aku 1 juta. Kalian bilang. Gimana bisa ada orang sebodoh itu? Musim Ge ini memang menarik banget ya. Orang bodoh yang berhayal jadi ratu itu, memang pantas dibuat mainan sampai habis sama musim Ge. Kyuchi. Song Shiyu menyakiti ayahku. Sekarang dia masih mendekam di sana. Membuat dia berutang 1 juta tidak cukup. Aku ingin membuat hidupnya lebih menderita dari mati. Baru hati ini bisa tenang. Tenang saja. Si imut itu juga membuatku kehilangan muka. Jangan buru-buru pelan-pelan saja. Musim Kyuchi. Hidupmu lebih sengsara daripada mati. Itu kamu. Bangunlah. Kamu siapa? Bangunlah. Tuan Ji benar-benar keren sekali. Tapi kapan rencanamu untuk bayar utang ini? Bayar utang? Aku tidak pinjam uang itu. Kenapa cari aku? Buka mata lebar-lebar. Gimana bisa? Si kecil ini. Salah paham. Bukan aku. Dia yang pinjam uangmu, cari dia kalau mau nagih. Bawa pergi. Bang, bukan aku. Itu bukan aku. Man, tolong aku. Tolong. Jangan salahkan aku jadi tega. Kalau kamu nggak mau bayar, aku harus tegas soal prinsip. Song Shiyu.
Kamu imut sekali, bahkan jadi hantu pun aku takkan melepas. Talong. Ji Qiuqi. Hukumanmu baru saja dimulai. Ayah. Ini semua salahku. Membuat ayah harus menderita begitu banyak. Anak bodoh. Ayah tidak sakit. Ayah, ini kartu bank dari Ji Qiuqi. Simpan baik-baik, aku janji padamu, aku akan belajar lebih baik ke depannya. Dengar-dengaran. Bec. Lebih baik buktikan ucapanmu. Kalau kamu bodoh lagi, aku akan... Kamu yang bodoh. Itu jelas. Memang sengaja untuk balas dendam pada Ji Qiuqi. Kamu yang gak paham. Aku. Pak, pulang saya oleskan obat. Ok. Lepasin aku beneran gak punya uang. Aku keluar cari orang yang bisa kasih uang. Aku ambil uang terus balikin ke kamu, gak bisa gitu? Orang kaya kamu, suka alasan, utang tapi gak balikin. Aku udah sering lihat tipe kayak gitu, gak ada uang, gampang diatur. Awas kalian, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kulitnya halus banget nih. Foto ini dijual pasti laku banyak. Jangan suruh aku bayar utang. Aku bakal keluar buat kalau aku bayar, nggak cukup? Qui n'a pas baru ses 40? Lepasin bajunya, foto yang jelas. Ayo, gerak yang heboh. Kalau tidak, fokusnya tidak dapat ditangkap. Lihat ke kamera. Episode ini masih tampil. Bulan depan, bawa 10 juta rupiah, temui aku untuk nebus foto negatif. Total ada 12 episode. Kurang 1 episode. Terlambat sekali. 1 jari hilang. Telat 3 kali. Aku kirim kamu ke kapal di laut lepas, kerja sampai mati sebagai pelayan. Song Shiyu. Kamu ini imut sekali. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari neraka. Ngapain sih? Sampai sibuk lupa makan. Lagi siapin majalah sekolah buat seleksi tingkat provinsi. Majalah bergengsi yang ahli susah masuk. Kalau proyek edisi ini berhasil, jatah rekomendasi pasti aman. Belajar kan bukan keahlian utamamu. Lihat deh dirimu. Begadang sampai lingkaran hitammu mau jatuh ke lantai. Kamu ini lidahmu tajam banget. Dasar brengsek. Kenapa dia bikin ayahku sampai masuk penjara, tapi dia sendiri hidup enak banget? Aku nggak terima. Dia pakai buletin sekolah buat dapat rekomendasi, tapi lihat aja, kalau nasib dia benar mendukung. Qiuqi. Beberapa hari lalu ditangkap sama orang yang nagih utang, ya? Gimana kamu bayar utangnya? Diam. Urus aja urusanmu sendiri. Bukannya ini si ratu dan pangeran sekolah kita? Cowok matre sama cewek beracun. Benar-benar pasangan yang serasi, ya. Maluin sampai masuk media, masih berani datang ke sekolah. Song Shiyu. Semua ini gara-gara kamu.
Direkomendasikan langsung ke universitas? Kamu si imut-imut, emangnya pantas? Ji Qiuqi, kamu gila? Sang pelindung ratu bunga, ya, enak banget pasti, pakai sepatu butut bekas saya. Dia waktu itu. Kichi. Kamu baik-baik saja kan? Sedih ya, waktu itu dia sampai berlutut minta kencan sama aku, kamu nggak lihat. Perempuan ular hari ini bisa bikin aku hancur. Besok dia juga bisa menusukmu dari belakang. Dia nusuk aku. Aku rela kok. Coba ngomong lagi kalau berani. Aku bikin kamu merangkak keluar dari kampus. Buang-buang waktu di sini. Pikirkan kumpulkan sisa uangnya, aku tahu soal mereka. Mereka sudah selesai memotret kamu. Kalau tidak bisa kumpulkan uang untuk film. Manis, aku akan membunuhmu. Qiuqi. Song Shiu kamu akan kena karma. Bukankah keluargamu sudah kena karma? Ayahmu sudah dipenjara berapa tahun? Pasti sudah hampir habis waktu di dalam kan. Pemegang saham yang semuanya berbalik arah. Pasti. Keluarga yang akan bangkrut, kan? Lucu banget. Kalau bukan karena kamu menjebakku, keluargaku mana mungkin jadi seperti sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat panggil orang. Si ketua sekolah mimisan dan pingsan, angkat ke ruang medis. Mulutmu sekarang lancar banget ya. Banyak omong. Pak Kepala, Anda cari saya? Coba lihat ini. Surat undangan dari Universitas Huat, Direktur, tesis saya diperhatikan Universitas Huaking. Di sini bahkan ada tanda tangan asli dari Profesor Zhang, pasti tidak salah. Ada kabar yang lebih. Coba lihat ini. Berita kompetisi sebelumnya telah keluar. Grup Hongyu mengungkapkan kekaguman lewat sekolah. Tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Grup Hongyu? Grup konglomerat terbesar di kota Jing. Mereka bersedia menerima aku. Surat pemberitahuan sudah ada, mana mungkin palsu. Kepala sekolah khusus menyetujui. Besok ada penghargaan di aula, Song. Masa depanmu cerah. Terima kasih, Pak Guru. Kenapa? Saking senangnya, sampai bengong ya. Akhirnya dalam hidup, aku bisa hidup untuk diri sendiri. Teman-teman, ini Song Shiu dari sekolah kita. Dia adalah teladan bagi guru dan siswa di sekolah kita. Marikita semua u Captain Selamat kepada Song Shiu etc Kim Anggan Kaya tulisnya. Dan berhasil diterima melalui jalur khusus di Huaking Academy. Baiklah. Tunggu dulu. Dia pencuri. Karya tulis mencuri data penelitian. Yang saya buat 10 tahun lalu. Orang seperti dia tidak pantas menang penghargaan. Orang seperti dia tidak pantas menang penghargaan. Ya ampun, Song Shiu benar-benar menyalin. Song Shiu melanggar akademik, tidak layak mendapat penghargaan. Tidak pantas masuk Huaking. Tidak pantas. Tidak, aku tidak menyalin. Tolong percaya padaku, aku benar-benar tidak menyalin. Ji Qiuqi. Dari mana kamu menemukan aktor ini? Kamu pikir dengan membuat tabel data seperti ini bisa seenaknya memfitnah orang lain menyalin? Jiang Kuo, bukti sudah terpampang di depanmu. Masih berani memutarbalikkan fakta? Kepala sekolah, saya curiga Jiang mengacaukan ketertiban sekolah. Sengaja membuat keributan. Saya sarankan sementara waktu meninggalkan aula. Ji Qiuqi. Lepaskan aku. Ji Qiuqi, ini melanggar hukum. Jiang Kua.
Aku tidak melakukannya. Aku tidak menyontek. Percayalah, aku tidak menyontek. Song Siu. Kamu berani ikut lomba esai tingkat Huaking ini? Bahkan untuk majalah kampus aja nggak cocok. Cuman modal datang nggak jelas kayak gini. Kamu mau nuduh aku plagiat? Terus, bukti-bukti ini cukup? Ini hasil nilai ulangan kamu dari dulu sampai sekarang. Lihat nilai-nilaimu yang jelek itu. Emang kamu bisa nulis esai sedalam ini? Jelawak, ya? Kamu harus gagal ujian kali ini. Gagal sekali hitung satu kebaikan untukku. Setelah 99 kebaikan, aku akan umumkan hubungan kita. Oke. Ini. Semua ini kau paksa aku untuk gagal. Song Shiu, kembalikan semua uangku. Aku mungkin bisa Kalau tidak. Aku akan buat reputasimu hancur sekarang. Jangan pernah bermimpi. Kepala sekolah. Orang seperti Song Shiu, pelaku akademik. Saya sarankan untuk langsung dikeluarkan. Mahasiswi kita, Song Shiu, meminjam jutaan tanpa peduli aturan sekolah. Diputuskan ia dikeluarkan dari daftar mahasiswa. Belum lulus kuliah sudah melamar kerja? Lebih baik kamu pergi ke proyek bangunan angkat bata saja. Kenapa sebelumnya seperti ini? Kenapa sekarang juga? Aku tetap tidak dari takdir seperti ini. Kenapa? Berdasarkan keputusan darurat komite sekolah, makalah penelitian Song Shiu. Memalsukan data, merusak reputasi sekolah kita dengan serius, diberi sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sekarang juga, Song Shiu tidak belajar. Kertas coretan di tanganku ini adalah buktinya. Kertas coretan di tanganku ini adalah buktinya. Ini adalah semua kertas coretan dari setiap ujian selama 3 tahun terakhir Song Shiu. Dengan kemampuannya, dia bisa mendapatkan nilai sempurna setiap kali. Bagaimana mungkin dia belajar? Ini memang tulisan tangan Song Shiu. Dan setiap lembar konsep sesuai dengan soal ujian waktu itu. Jiangqua, kamu imit, siapa simpen kertas bekas 3 tahun? Pasti kamu yang memalsukannya. Karena aku suka dia. Sejak awal kuliah hingga sekarang. Setiap ujian, aku selalu menyimpan konsepnya. Kamu ada masalah? Justru kamu. Kamu seharusnya jelaskan sesuatu padaku. Ji Qiuqi. Kamu gak mau jelasin dulu? Waktu itu kamu diam-diam ngapain di komputer Song Shiu? Kamu? Data yang dipelajari itu miliknya? Atau sebenarnya milikmu? Ngawur kamu, omong kosong. Aku cuma lihat catatan kuliah Song Shiu, Ji Qiuqi. Ternyata hari ini kamu sengaja fitnah aku. Bukan soal keadilan akademik. Tapi aku nggak bantu lunasin utangmu yang jutaan, kan? Teman Ji dan Song Shiu. Pinjaman berbunga tinggi itu apa? Apakah ini dendam pribadi? Jelaskan. Apakah benar pinjaman itu? Jangan dengarkan Song Shiu. Mana mungkin aku pinjam uang? Kau benar-benar mengira aku tidak punya bukti? Jangan berpikir bahwa rekaman percakapanmu bisa menjelekkan aku. Keluargaku, keluarga Ji, aku pinjam uang online? Fitnah. Bukankah waktu pinjam uang online, kau sampai dipukuli hingga patah kaki? Sekarang kaki sembuh, utang sudah lunas. Omong kosong.
Akhirnya nemu kau, sialan. Dulu bilang ambil fotomu buat bayar utang, tapi pembeli bilang, Kokuru kayak tulan, mana laku dijual. Sudahlah Tuan Besarji. lanjut bayar utangmu. Apa? Nggak paham. Aku nggak pinjam uang. Itu bukan aku. Tuan muda J benar-benar muda lupaya. Kalau begitu, biar aku bantu kamu mengingat. Jangan. Foto seperti itu diambil oleh idola sekolah? Apa dia pinjam uang dari lintah darah? Si. Tubuh kurus kering seperti itu. Layak jadi idola cowok? Benar-benar menjijikkan. Jangan lihat. Menyakitkan mata. Belum pernah lihat. Foto bugil cowok. Kurusnya kayak anak ayam, apa yang menarik sih? Kalau gitu nanti gantiin aja sama yang kekar. Aku. Itu bukan aku. Mau kubunuh kamu. Masih berani mau kabur? Bawa perji. Maaf, saudara Song. Penanggung jawab jurnal. Saya minta maaf atas Plagiarisme literatur kepada Anda. Akan ada jalur khusus untuk Anda nanti. Terima kasih. Seseorang sudah suka saya sejak tahun pertama. Kenapa nggak langsung nyatakan? barusan saya cuma mau bantu kamu keluar dari masalah. Sengaja bilang begitu. Jangan dianggap serius. Serius? Jiang Kuo. Jiang Kuo. Kamu nggak suka sama aku? Aku. Nggak suka aku. Bisa simpan coretan selama 3 tahun. Bisa bantu angkat batu bata di proyek. Akan selalu muncul saat kamu paling membutuhkanku. Seperti sekarang ini. Telingamu merah sampai seperti mau berdarah. Coba kamu sentuh lagi. Aku bisa kehilangan kendali. Jangan kendalikan kalau begitu. Song Shiu. Kalau cuma mau berterima kasih padaku, tidak perlu sampai menyerahkan segalanya. Kalau aku bilang, aku juga suka kamu. Cium aku. Song Shiu. Tolonglah ayah. Orang-orang itu kejam. Ayah bantu bayar hutang, mereka akan membunuhku. Pergi. Masalah pinjaman tanpa jaminan jadi pembicaraan umum. Mukaku ini sudah sepenuhnya kamu buat malu. Kamu masih berani minta uang dariku? Kamu malah dipermainkan oleh seorang wanita, aku sampai tidak percaya bisa punya anak seperti kamu. Aku pasti jamin, ayah, wanita jalang akan hidup lebih buruk dari kematian. Buat keluarga Ji tidak kehilangan muka, ayah. Di kartu ini ada 1 juta. Kalau tidak bisa membuat wanita jalang itu, Jangan pakai nama keluarga Ji lagi. Ayah, tenang saja. Soang. Kyuchi. Untuk orang seperti dia, Merusak suasana. tidak sebanding. Masih banyak waktu. Tidak. Oh iya, Man-Man. Aku ingat pamanmu itu kepala teknik di Hongyu, kan? Iya, tapi. Pasti dia punya sesuatu di tangannya. Seharusnya masih punya kekuasaan. Kamu mau mencoba? Tidak bisa.
Setelah keluarga Yan bangkrut, paman besar tidak lagi berhubungan. Dia tidak akan membantu kita. Man. Apa kamu tidak ingin membalas dendam untuk Paman Yan? Kalau bukan karena dia, kamu sekarang masih jadi putri keluarga Yan. Man, kita tidak punya banyak kesempatan. Kamu rela gitu? Gimana bisa rela? Kalau bukan karena dia, aku mana mungkin berubah dari gadis populer menjadi tidak ada harapan? Sekarang bahkan sekolah pun tak berani masuk. Aku ingin sekali menghancurkan dia. Biar dia juga rasakan bagaimana ditolak banyak orang. Besok aku akan temui paman. Walaupun harus biar dengan semua saham. Aku akan bikin Song Shiu hancur reputasinya. Aku janji padamu. Hari-hari si bajingan kecil itu segera berakhir. Inilah grup konglomerat terbesar di kota Jing. Memang luar biasa. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu Nona Song? Ikut saya. Manajer yang sudah menunggu lama. Manajer Yan. Betul. Silakan. Kesini. Manager Yan. Halo, saya. Song Shiu, kamu itu Song ya? Saya sudah baca tesismu. Saya pribadi sangat mengagumi kamu. Lihat ini. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan tugas ini? Ini. Aku. Asal kamu bekerja dengan baik, aku jamin dalam 1 tahun jadi ketua tim, 2 tahun jadi manajer. Perusahaan menjalankan pemeliharaan sistem pintar rumah sakit kota. Algoritma inti. Kamu ingin menyerahkannya kepada aku untuk aku baru masuk perusahaan. Kamu sudah percaya aku? Tentu saja. Aku sangat percaya. Saya lihat orang dari caranya. Tergantung kamu, punya percaya diri atau tidak. Baik, saya terima. Saya janji selesaikan pekerjaan ini dengan baik, tidak akan mengecewakan kepercayaan. Kalau begitu, persiap. Siap. Pack Supervisor. Pak Jiang sangat serius soal lelang ini. Anda yakin menyerahkan tugas sepenting ini ke orang baru? Algoritma inti sistem diagnostik itu sangat kompleks. Jika dia tidak berhasil menyelesaikan, maka citra jeniusnya akan runtuh. Dan reputasinya hancur. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas ini, tuduhan membocorkan rahasia perusahaan akan membuatnya mendekam di penjara. Namun jika setelah itu Bapak Jiang menyalahkan seorang pendatang baru, pasti tidak sanggup menanggung beban sebesar itu. Takut APA? Aku kerja di Hongyu sebagai pekerja keras selama 20 tahun. Pak Jiang tidak mungkin hanya karena hal kecil ini, langsung memecatku. Lagi pula, Saham Yanxi yang dijanjikan keponakanku itu, nilainya lebih besar daripada 10 departemen teknis sekalipun. Xiao Fu. Kamu sudah ikut aku sejak awal masuk perusahaan. Kamu harus tahu mana yang seharusnya tidak, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kamu pasti tahu dalam hati, kan? Itu sudah jelas. Hei. Lagi ngapain? Masih betulin rencana. Udah jam segini masih kerja? Sejak kamu masuk perusahaan, tiap hari lembur. Apa di Hongyu mereka anggap karyawan baru kayak sapi kerja? Tenang dulu. Perusahaan percaya, proyek penting ini diserahkan ke aku. Dan juga, aku kasih manajer Yan dari perusahaan. Sangat memperhatikan saya. Besok harus serahkan proyek ini. Malam ini harus pecahkan kode ini. Aku nggak bisa bicara lagi. Tutup ya, bye-bye. Akhirnya selesai. Shiu, Xuan Shiu. Manajer yang mencarimu di kantor. Baik. Manajer Yan, saya sudah selesaikan rencananya. Sudah selesai. Song Shiu. Aku benar-benar nggak nyangka,
kamu bisa melakukan hal seperti ini. Apa maksudmu? Tender rumah sakit kota, gagal. Perusahaan lawan dengan tepat mengungkap harga dasar kita. Kamu bicara apa? Yang tahu harga akhir. Di seluruh perusahaan hanya ada kamu dan aku. Song Xiu, aku begitu mempercayaimu. Dan inikah kamu membalas kepercayaanku? Apakah Anda curiga padaku? Apakah aku curiga atau tidak, itu tidak penting. Apakah itu benar-benar kamu? Polisi pasti akan menyelidikinya. Satpam, Satpam, panggil polisi ke sini. Tadi malam baru selesai rancangannya, dan hari ini diserahkan. Apa manfaatnya untukku atau perusahaan jika aku melakukan itu? Manusia merasa tak cukup, seperti ular menelan gas. Song Xiu, perusahaan ini tak pernah mengecewakan. Terutama aku. Saya sangat menghargai dan mendukungmu. Sayang sekali, kau mengecewakan perasaan ini. Song Xiu, ikut kami selidiki kebocoran bisnis. Beranti. Bocor rahasia? Tuan Muda, kenapa di sini? Kebocoran? Tuduhan yang berat sekali. Yang tahu soal ini bukan hanya Song Xiu saja. Kalau benar sampai melibatkan polisi. Bukankah seharusnya supervisor yang juga ikut ditangkap? Tuan Muda, mohon bijaksa. Sudah bekerja di Hongyu selama 20 tahun. Setia hati, tak mungkin bocorkan rahasia. Semua ini karena wanita ini. Begitu ya? Asisten Fu. Katakan pada manajer Yan. Apa arti kesetiaan sejati? Setengah bulan yang lalu, keponakan manajer Yan, Yan Manman, menggunakan saham Yan untuk umpan agar membuat Nona Song kehilangan reputasi. Yang disebut memperhatikan adalah agar Nona Song menerima tugas yang hampir mustahil ini. Yang disebut membocorkan rahasia adalah Anda sendiri yang menjual harga dasar kepada perusahaan pesaing. Yan Manman adalah keponakan Anda. Pengkhianat, aku baik padamu, kau mengkhianatiku. Yan manajer, kalau mau cari masalah silakan. Tapi jangan libatkan seluruh departemen teknis dan membuat marah Tuan Muda. Pak Polisi. Sekarang sudah tahu, tunggu apa lagi? Tuan Muda. Saya bekerja di Hongyu dengan dedikasi selama 20 tahun. Hidup saya hampir seluruhnya saya habiskan untuk perusahaan. Tuan Muda, saya terlalu serakah. Itu salah saya karena mendukung. Saya mohon maaf, saya sungguh-sungguh memohon maaf. Lihat pengorbanan saya bertahun-tahun, meski ada kekurangan, saya punya jasa. Berikan kesempatan sekali lagi. Dedikasi penuh. Manajer Yan. 20 tahun ini. Kamu hanya mengandalkan koneksi keluarga. Menipu yang di atas, membohongi yang di bawah. Menghisap sampai tulang dari perusahaan. Pikir hal yang kamu Mengkhianati, tidak tahu berterima kasih. Memanfaatkan untuk keuntungan pribadi, tidak ada yang tahu. Kamu seperti serigala putih yang tidak tahu balas budi. Mempertahankanmu adalah pengkhianatan terbesar ke perusahaan. Bawa pergi. Tuan Muda, beri saya satu kesempatan lagi, Tuan Muda. Asisten Fu. Tuan Muda. Posisi kepala departemen teknis, untuk sementara kamu yang tangani. Kerja yang baik, masa percobaan 1 tahun. Aku percaya padamu. Baik, Tuan Muda. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Tuan Muda, pewaris Hongyu. Tersembunyi dengan begitu dalamnya. Aku sama sekali tidak tahu. Itu aku. Aku. Tidak mungkin. Masuk ke Hongyu kamu yang atur, kan? Proses rekrutmen teknisi Hongyu. Bahkan aku tidak punya wewenang untuk campur tangan. Kamu bisa masuk sepenuhnya karena kemampuanmu sendiri. Aku sumpah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Aku begadang beberapa hari untuk revisi rancangannya. Akhirnya nggak kepakai. Hongyu nggak kekurangan uang segitu. Lagian nanti kamu pasti bakal kasih 10 kali, 100 kali lipat balik ke grup. Ayo pergi. Pergi kemana?
Udah sampai sini. Kenapa nggak ketemu calon mertuamu? Aku nggak mau, makeupku udah rusak. Ayo pergi. Pergi. Si brengsek Song Shiu itu. Paman besar masuk penjara. Saham keluarga yang habis semua. Cuci. Keluarga yang nggak ada jalan keluar. Aku harus gimana? Sudah. Jiang Kuo bisa lindungi dia sementara, nggak selamanya. Jangan panik. Waktu masih panjang. Jadi, kita harus gimana sekarang? Tunggu. Tunggu burung kenari itu. Hari itu jatuh ke lumpur. Siapa sangka, gadis jenius langka dalam 100 tahun, bukan pegawai perusahaan saya, tapi jadi calon menantu saya. Kuburan leluhur keluarga Jiang benar-benar membawa keberuntungan. Anda terlalu memuji, Pak Jiang. Panggil apa Pak Jiang, panggil ayah aja. Ayah Jiang. Ayo bilang, gimana bisa kamu suka sama anak bodoh saya ini? Hitam legam aja udah cukup buruk. Otak juga gak terlalu pintar, selalu paling bawah pas ujian. Pak, Bukan, Om. Keluarga kami, Jiang Kuo itu tidak suka pelajaran sekolah. Dia ngetik cepet banget, kayak bayangan. Kasih 3 menit, dia bisa kalahin semua programmer. Dia baik sekali. Kami berdua serasi. Yang kamu ngomongin ini anak saya, kok gak mirip? Pak, Anda asal ngomong dan bongkar kebohongan anak Anda. Takut menantumu kabur ya? Aku nggak bakal diam di sini. Pergi. Berani, Kenapa buru-buru sih? duduk. Hadiah bertemu dari tante. Ini terlalu mahal. Aku nggak bisa menerima. Aturan keluarga Jiang. Pemberian orang tua terima saja, uangnya sedikit. Ayo. Ambil aja. Orang tua kaya aku punya banyak uang. Kalau begitu, aku terima ya. Terima kasih, Om. Nggak usah, anak nakal, lain kali kendalikan emosimu. Perhatian sama gadis ini. Jiang Kuo, kartu dari Jiang Om ternyata black gold. Nggak bisa, terlalu berharga. Aku nggak bisa menerimanya. Orang tua itu kalau kasih uang nggak pernah ambil balik. Apalagi sama kamu. Udah gak usah dipikirin lagi. Sekarang, kita harus bersihin masalah ini. Kalian berdua ke rumahku ngapain? Song Shiu, kamu gila ya? Dasar perempuan kurang ajar, berani mukul aku habisin kamu. Sepertinya nona yang ini mau masuk penjara bareng ayahnya. Yan Man Man. Aku sudah berulang kali bersabar padamu, tapi kau malah mengingkari janji. Apa kau pikir aku macan kertas? Kelinci kalau terpojok bisa menggigit. Kalau kau masih terus mendesakku, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Song Shiu. Kau itu siapa, ha? Dengan apa kau mau mengancamku? Dia tidak bisa mengancammu. Aku, kekayaan Hong Yu milikku. Cukup menghancurkan rumah leluhur keluargamu, Yan? Kalian. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Jelas-jelas kamu yang membuat keluarga yang jadi seperti ini sekarang. Aku ingin membalas dendam untuk ayahku, apa salahku? Yan Man Man. Ayah dan pamanmu, ini terjadi karena dirimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu lagi-lagi melemparkan tuduhan ini ke kepalaku. Percaya nggak, orang berikutnya yang masuk penjara itu kamu? Omong kosong. Kamu iri karena aku dan Kyuchi mencintai. Makanya sengaja menghalangi kami. Kamu menghancurkan keluarga yang hingga hancur berantakan. Sekarang malah balik nyalahin aku. Saling mencintai? Benar-benar lucu. Kamu pikir Kyuchi yang kamu bilang saling mencintai itu benar-benar cinta kamu? Maksudmu apa? Kyuchi tulus padaku. Kyuchi yang kamu maksud itu tulus?
Qiuqi, alasan mendekatimu. Cuma demi saham keluargamu dan sumber daya Paman Yan An. Sekarang keluargamu sudah bangkrut. Yan An juga sudah tumbang. Coba tebak, Qiuqi yang kamu bilang tulus mencintaimu itu, masih peduli padamu nggak? Diam, kamu ngawur. Qiuqi bukan orang seperti itu. Qiuqi benar-benar tulus pada saya. Cinta atau tidak, telepon saja langsung tahu. Maaf, Nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Angkat teleponnya dong. Cinta dengan sepenuh hati. Sungguh konyol. Qiuqi memblokir saya? Tidak mungkin. Gimana mungkin Baji? Qiuqi. jangan sentuh aku. Xiu. Kenapa masih cemberut? Masih belum puas ya? Bukan. Aku cuma sedang berpikir. Baik aku yang dulu maupun dia tadi. Pernah kena gigitan ular beracun. Hasil akhirnya. Berikan padaku. Semua sama saja buruknya. Orang buruk ke semua orang buruk. Kamu ya. Tak perlu memikirkan mereka. Tapi untungnya aku lumayan beruntung. Aku menemukan satu. Kucing manis yang keras kepala tapi berhati lembut. Siapa kucingnya? Lihat deh. Kupingmu merah begitu. Belum jadi kucing. Kamu. Setelah wisuda kamu. Kamu punya rencana apa? Ambil sertifikat. Cari uang beli rumah, terus. Bukan. Lalu aku? Aku nggak termasuk di masa depanmu? Menurutku, kita pikir soal nikah sekarang, apa nggak terlalu cepat? Kalau begitu, kita tunangan dulu. Kalau kamu nggak mau? Ya, sudah nggak apa-apa. Aku mau. Besok pagi jam 9, aku akan menemui ayahmu. Oke. Ayo pergi. Selera Nanan memang bagus sekali. Si Xiao Jiang ini jauh lebih baik dari yang Margaji itu. Aigreko, Xiaozhang. Terima kasih, Paman. Xiaozhang. Keadaan qui lui Tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi kalau berani bully putri saya, tulang tua saya ini, pasti akan melawan sampai mati. Ayah. Paman, tenang saja. Saya janji kepada Anda. Aku pasti akan memperlakukan Xiu dengan baik. Kata-kata saja tidak cukup. Lihat ini. Perjanjian pengalihan saham. Camus. Paman. Aku bersedia menawarkan semua sahamku di Hongyu sebagai mas kawin. Dengan tulus ingin menikahi Xiu dan membawanya pulang. Jiang Kuo. Kamu tidak perlu, aku percaya padamu. Ini jaminanku padamu. Dan juga rantai yang mengikatku. Cepat tanda tangan, ayahku bilang aku tidak memberimu sesuatu. Takut nantinya aku kabur, terus kamu jadi jijik sama aku. Jadi kali ini, kalau menyesal, sudah terlambat. Tidak akan pernah menyesal. Ayo, Xiao Jiang, ayo kita Saya hormat pamanmu. ayo, bersulang. Grup Hongyu mengumumkan bahwa pewaris Jiang Kuo akan mengadakan pesta pertunangan bulan depan yang akan disiarkan langsung. Grup Pertunangan akan diadakan. Grup Hongyu, Xiu, Song Xiu. Xiu, beli Xiu, kamu membuatku seperti ini. Masih ingin menikah dengan gemerlap? Mimpi saja.
Bawa barang bagus yang kudapatkan sebelumnya ke sini. Hari pesta pertunangan. Aku ingin dia mempermalukan dirinya di depan seluruh penonton kota. Nanti akan disiarkan langsung seluruhnya. Disiarkan langsung penuh. Paman Jiang, terlalu besar-besaran, kan? Nikah, sederhana terserah saja. Tapi pertunangan harus diketahui oleh seluruh kota. Siapa menantu dari Jiang Zhenting? Pak Tua, sebenarnya kau cuma mau menaikkan harga saham, kan? Kentat. Tentu saja, kalau saham Hongyu naik 30% juga bagus. Lihat saja, tidak ada bisnis tanpa trik. Ketua, rapat video luar negeri dimajukan. Saya akan pergi untuk rapat. Urus detail perjodohan, kalian berdua diskusikan sendiri. Hang, Bye-bye. aku merasa jantungku berdetak cepat. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Jangan takut. Aku ada di sini. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Jangan takut. Aku ada di sini. Istri Tuan Jiang benar-benar cantik sekali. Sama sekali tidak kalah dengan bintang yang pernah aku gambar. Jangan bercanda lagi, ya. Tunggu, saya tambahkan kalung berlian untuk Anda. Pasti akan membuat Anda menjadi pusat perhatian. Air ini beracun. Tenang saja. Airnya tidak beracun. Hanya ditambahkan sedikit bahan. Bahan bagus buat sosialita imut. GQC, kenapa di sini? Apa tujuanmu? Live streaming akan segera dimulai. Menurutmu penontonnya? Kamu suka pesta pertunangan atau? Menjadi calon pengantin dari keluarga kaya. Skandal memerlukan yang putus asa mencari cinta. Lepaskan aku. Keluarga Jiang tak akan melepaskanmu. Aku sudah dipaksa seperti ini oleh kalian semua. Sekarang aku hanya ingin melihat. Dihina oleh semua orang. Biar kamu juga merasakan. Rasanya kehilangan segalanya seperti aku. Song Shiu. Bukankah kamu selalu ingin jadi pengantinku? Song Shiu. Bukankah kamu selalu ingin jadi pengantinku? Hari ini aku sedang murah hati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Manis kecil. Tapi obat ini cukup kuat. Jangan biarkan aku menyentuhmu. 3 jam lagi. Kau akan mati panggung pertunangan. Aku lebih baik mati. Sok suci apa? Dulu jadi pengikut setiaku, masih mau tidur denganku? Ah! Jiang Kua, selamatkan aku Jiang Kua. Kamu di mana? Jangan takut, aku datang. Patahkan kakinya untukku. Jiangqua. Kamera siaran langsung mengarah ke sini. Kamu tidak boleh menyentuhku. Jangan bikin masalah untuk Paman Jiang. Tidak mengerti bahasa manusia. Aku bilang, serang. Siap. Jiang Kuo. Berani lakukan hukuman pribadi padaku, polisi akan segera datang. Semua orang sedang Keluarga Jiang kalian sudah tamat. Bajingan.
Merusak tunangan orang di pertunangan keluarga Jiang. Bunuh pun kurang. Jiang Kua. Cuma kamu yang menganggap sepatu bekasku sebagai harta karun. Song Shiu. Kamu lupa dulu. Bagaimana kamu seperti anjing betina? Jiang Kuo Live. Matikan siaran langsungnya. Ganti rekaman cadangan, minta Departemen Humas segera tangani, awasi trending topik. Kalau besok pagi ada masalah, suruh mereka semua angkat kaki. Selain itu, panggil dokter ke lantai atas. Siap. Apa yang terjadi ini? Ayah. Urus semuanya setelah ini. Berani kacaukan pesta tunangan keluarga Jiang? Malam ini, aku ingin seluruh grup Ji hancur sebagai balasannya. Apa yang terjadi ini? Ayah. Urus ini ya. Berani merusak pesta pertunangan keluarga Jiang. Malam ini, aku ingin grup keluarga Ji hancur total. Jiang Kuo, aku merasa panas, tolong bantu aku, ya? Jangan takut, air dingin bisa membantu, bertahan sebentar. Tapi pakai ini lebih sejuk. Berikan aku. Shiyu. Tahan 10 menit lagi. Dokter akan segera datang. Tidak tahan lagi, ya? Shiyu. Kamu yakin? Shiyu. Kamu yakin? Aku yakin, Jiang Kuo. Aku mau kamu. Jiang Kuo, di kehidupan sebelumnya. Aku tidak memilihmu. Bisa bersamamu di kehidupan ini. Apa maksudmu kehidupan sebelumnya atau yang sekarang ini? Aku bilang, aku mencintaimu. Jiang Kuo. Jiang Kuo. Ada apa? Mimpi buruk ya? Lapar ya? Makan dulu sesuatu. Oke. Ayo. Ini semua kamu yang buat? Ah, ini pertama kali aku masak. Agak nggak enak sih. Oh iya, Shiyu. Tentang kejadian semalam, kamu nyesel nggak? Tentu aja enggak.
Lagi pula, semalam itu, Jiang Xiao hebat sekali. Buburnya sudah mulai dingin. Kamu istirahat dulu. Aku mau sibuk dulu. Grup Ji pagi ini diumumkan bangkrut. Grup Jiang membeli semua sahamnya dengan harga simbolis 1 yuan. Ini ide dari Paman Jiang. Jangan tertipu senyumnya yang ramah. Kalau dia marah, dia bisa lebih galak dari aku. Akhirnya aku berhasil lepas darinya. Xiu, habis makan ikut aku pulang ke rumah ya. Si kakek semalam sendiri bersin kekacauan sepanjang malam. Kita harus pulang buat hibur dia. Kalau enggak, pasti dia ngamuk-ngamuk. Oke, oke. Bocah Ji masang obat di pesta pertunangan keluarga Jiang. Benar-benar kurang ajar. Anak baik. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Maaf aku merepotkanmu. Anak bodoh. Masalah keamanan keluarga Jiang yang lemah. Ada satu bajingan masuk tanpa sengaja. Aku membuatmu menderita. Sayang si keparat tidak melakukan kerusakan besar. Melepaskannya tanpa hukuman terlalu murah untuknya. Tenang saja, ayah. Hari-harinya nanti tidak akan mudah. Orang meminjamkan uang dengan bunga tinggi sudah masuk penjara. Hitung-hitung hari, sebentar lagi dia bebas. Kayaknya mereka lagi bingung cari tuan muda Ji buat reuni. Ji Qiuqi. Orang-orang itu, tindakannya lebih kejam daripada kita. Hukuman itu memang seharusnya dia terima. Shiryu, tidak masalah pesta pertunangan gagal. Pernikahanmu dengan Jiang Kuo akan dibuat meriah oleh paman. Tidak perlu, paman. Jangan talak. Menantu wanita keluarga Jiang harus dirayakan dengan meriah. Berani sekali dia kari masalah sama kelu aga Jiang. Dia cari mati, bawa aku juga. 100 tahun usaha keluarga Ji hancur gara-gara dia? Untung tadi aku sempat pindahkan sebagian dana. Kalau tidak, aku sudah mati gara-gara dia. Pak Ji, tenangkan. Jangan karena ini, kesehatan Anda terganggu. Bagaimanapun juga, tuan muda itu anak kandung Anda. Anak? Segera adakan konferensi pers. Bilang saja, keluarga Ji tidak punya anak seperti itu. Tuan Ji, tuan muda kita masih di rumah sakit untuk dirawat, tapi dia sudah membuat keluarga Ji yang sangat marah. Dan dia utang pinjaman online, bunganya naik sampai 10 juta. Keluarga Ji nggak sanggup bayar uang itu. Kelompok rentenir itu bakal muncul besok. Mereka bisa menghancurkan keluarga Ji. Kalau nggak memutuskan hubungan ini, keluarga Ji kami pasti tamat. Baik, aku akan segera bersiap. Perawat, obat penghilang rasa sakit. Kenapa? Tuan muda Ji sudah lupa sama aku ya? T'as pas? Bukannya baru sebentar ini saja. Dulu kamu berteriak ingin melapor polisi. Kemana perginya keberanian itu? Aku kasih tahu kamu ya. Sekarang utang kamu sudah bertambah jadi 1 miliar. Kapan Tuan muda Ji berencana membayar utangnya? Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Satpam. Aduh. Aku akan membuat kalian cacat. Bulan depan aku datang lagi. Bulan depan kalau tidak bisa bayar, kamu akan jadi cacat total. Kirim ke Myanmar Utara untuk menagih. Mengerti tidak? Ayo pergi. Song Xiu. Jiang Kuo. Aku ingin kalian mati. Balik halaman. Akan aku lakukan. Perusahaan mana Jiang Bofu cari membuat rencana.
Lihat, apakah mereka akan membuat keluargamu bangkrut. Lihat deh, taman bunga ini. Kapal pesiar, helikopter. Dan menu yang super mahal ini. Benarkah harus seperti ini? Dengar ya, Pak Tua punya banyak uang. Nggak usah berhemat untuk dia. Menurutku, pernikahan sederhana nggak apa-apa. Lagi pula kapal pesiar, mobil, aku bakal merasa bersalah. Song Shiu. Kenapa kamu merasa bersalah? Aku kasih tahu kamu, kakek punya banyak uang. Nggak perlu hemat untuk dia. Kalau pernikahan kita dibuat sederhana nggak masalah. Dan soal mobil hias serta kapal pesiar, aku bakal merasa bersalah. Song Shiu. Kenapa kamu merasa bersalah? Kamu memang pantas. Yang terbaik di dunia ini. Dengar nggak? Aku angkat telepon dulu. Suami ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku bilang, keluarga Ji baru bikin konferensi darurat. Mereka memutuskan hubungan dengan Ji Qiuqi. Orang-orang pemberi pinjaman itu barusan di rumah sakit, mereka benar-benar patahin kakinya lagi. Bikin dia kayak bukan manusia lagi. Musim total bukan baik. Tidak heran melahirkan anak seperti itu. Memang begitu. Setelah Ji Qiuqi keluar dari rumah sakit, dia mungkin sulit menerima pukulan itu. Tekanan dari kelompok peminjam uang itu. Mereka benar-benar menekannya terlalu keras. Dia benar-benar jadi gila. Gila. Ada lagi keluarga Yan. Ayah Yan Manman sudah bebas dari penjara. Setelah keluar, dia mendapati seluruh keluarga yang sudah hancur karena Yan Manman. Termasuk keluarga Yan. Ayah Yan Manman baru selesai menjalani hukuman penjara. Setelah keluar, dia mendapati seluruh keluarga yang sudah hancur karena Yan Manman. Saking marahnya, dia terserang stroke total dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sekarang tidak ada pilihan lain, dia cari kerja untuk mengobati ayahnya. Tapi dengan sifat manja seperti dia, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia juga tidak punya keahlian apa-apa. Makanya, seringkali menemui jalan buntu. Jadi lunak? Tidak. Penjahat lebih jahat yang menghadapi mereka. Nasib mereka sekarang. Semua itu karena perbuatan mereka sendiri. Shiyu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menghalangi kebahagiaan kita. Beri aku kesempatan. Ayah kena stroke, aku perlu uang untuk pengobatannya. Aku bisa melakukan ini dengan baik. Pergi, pergi. Gak bisa, makan gratis di kantor, kita bukan lembaga amal. Aku bisa belajar, atau kasih aku kerjaan lain juga nggak apa-apa. Kerjaan berat, kotor, Aku sanggup, asalkan bisa dapat uang. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak seharusnya bodoh dan menyerahkan grup Yan begitu aja. Apalagi sampai menyulut masalah dengan Song Shiu. permisi, minggir dulu. Kak, lihat orang ini kayak blon. Dulu dia sombong. Kenapa sekarang? Bahkan pengemis lebih baik daripada kamu. Melawan keluarga Jiang dan berhutang lintah darat, apalagi yang bisa diharap? Layak kau terima. Kakak Ji, hari ini belum makan ya? Mau uang ini nggak? Kalau mau, coba tiru suara anjing 2 kali. Kamu nggak ngerti omonganku ya? Ku bilang tiru suara anjing. Cepat tiru. Benaran tiru suara anjing. Nih, ku tambah 10.000 lagi. Cepat, cepat, tiru lagi.
Mana ada orang sejahat kalian? Cepat pergi dari sini. Kalian sejahat itu, cepat pergi dari sini. Aku sudah lapor polisi. Kenapa ikut campur? Ayo pergi. Kichiochi. Kenapa kamu jadi seperti ini? Walau kamu pura-pura mencintaiku, tapi aku sungguh mencintaimu. Ikut aku pulang, oke? Keluarga Ji mungkin tidak ingin kamu, tapi aku ingin kamu, oke? Chiochi. Mulai sekarang, jangan cari masalah sama Jiang Kuo dan Song Xiu lagi, oke? Aku akan cari kerja, aku akan bantu kamu dan ayahku untuk sembuh. Kita tidak akan berpisah lagi seumur hidup, oke? Kakiku tak akan sembuh. Tidak apa-apa kalau tidak bisa sembuh. Mulai sekarang, jadi tongkatmu. Maaf, Man-Man. Aku bukan manusia. Waktu tunangan, aku dandanin kamu, tapi kita belum sempat ketemu orang. Kali ini, aku bikin kamu lebih cantik lagi. Waktu itu aku dandani kamu, tapi kita belum ketemu orang. Kali ini, aku bikin kamu lebih cantik lagi. Pasti bikin Tuan Jiang jatuh cinta banget. Aku serahkan putriku padamu. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Xiu menderita sedikit pun. Ayah. Aku selalu menjadi putrimu, ayah tercintaku. Bec. Kuserahkan padamu. Tenang, mantu, anak saya nakal, tapi dia baik. Dia tak akan membiarkan Xiu menderita, kalau dia benar-benar berbuat salah. Melakukan sesuatu yang menyakiti Xiu, aku yang pertama tidak akan memaafkannya. Ternyata tujuan akhir Ren, Bukanlah untuk balas dendam. tapi berdiri di bawah sinar matahari bersamamu. Mari kita bersama-sama memberikan doa terbaik. Untuk Pazangan Penggantin Baru Hari Ini. Jiang Kuo. Akhirnya aku menikahimu. Dan aku akhirnya mempersuntingmu.